Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawan semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan memberikan informasi terbaru terkait kasus Vina Cirebon ya. Dan sampai saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti baru dan kepolisian bergerak untuk mendapatkan Peggy yang asli. Ya, dan barusan saya terima kabar terkininya dan akan kita ikuti videonya. Banyak yang beredar informasi bahwa ini seolah-olah melibatkan anak seorang jenderal. Ada jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan yang katanya ini orang gede di negara ini. Mabes Polri turun, Wasidik turun, gitu loh. Kalau seandainya Wasidik atau Mabes Polri nggak turun ya cybernya, atau Kapolri sekalipun nggak berani memeriksa ini melalui anggota-anggotanya, berarti benar ada keterlibatan antara si jenderal yang satu dengan jenderal yang satu. Benar ini, makanya Kapolri aja nggak mau bergeming. Berarti ada apa dengan Cinta? Berarti Kapolri juga takut sama jenderal ini gitu loh. Nah, kalau nggak takut buktikan ya. Dan apakah betul pelaku atau DPO yang dicari-cari ini dalam perlindungan atau memang sengaja disembunyikan oleh oknum-oknum? Ya, ini mudah-mudahan segera terungkap dan memohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden untuk turun menangani kasus ini. Buka data ini seterang-terangnya biar masyarakat tidak banyak tanda tanya. Periksa akun-akun yang berani menyebutkan secara gamblang ya tentang kejadian kronologis detik per detik. Ada tuh akun-akunnya di Facebook menyebar, di TikTok menyebar tuh akun-akunnya. Periksa mereka. Periksa juga saksi-saksi mereka semua nih. Periksa semua saksi-saksi yang bersaksi kemarin, si Mel, si Linda, semua periksa secara intensif, terbuka biar masyarakat tahu proses pemeriksaannya. Jangan tertutup begini. Kalau tertutup Pak Kapolrinya nggak bersuara, berarti Pak Kapolri takut nih sama jenderal yang di belakang ini. Siapa jenderal ini? Yang disebut-sebut oleh Hotman tadi. Ada 2 jenderal katanya. Jenderal yang masih aktif, ya, nggak tahu bintang berapa. Ada purnawirawan jenderal juga, yang cucunya katanya dituduh melakukan pembunuhan. Nah, bongkar nih jenderalnya siapa? Rasman harus bicara. Jenderalnya siapa? Kita di negara ini udah pernah bongkar kok urusan jenderal menjenderal. Udah pernah dibongkar oleh negara ini. Kenapa ini urusannya remeh-temeh begini nggak bisa dibongkar? Apalagi ini urusan bocah dilindungi oleh jenderal yang bisa mengguncang dunia, berarti mengguncang Indonesia. Kan hebat banget kastanya anak ini, anak bocah ini yang benar-benar si pembunuh asli dilindungi oleh jenderal, lalu jenderal yang lain nggak berani berkutik. Kan kastanya tinggi banget ini anak. Kalau gitu dia aja dah diangkat jadi presiden atau Kapolri. Ini anak bocah yang baru kemarin. Karena hebat banget itu dilindungi oleh negara. Kalau emang itu dia tersangka yang dimaksud oleh Rasman. Ya, periksa secara intensif siapa sih anak jenderal ini, siapa sih cucunya jenderal ini. Bongkar kalau emang ini, gitu loh. Ya. Jadi terbuka semuanya, biar nggak ada tertutup. Terus CCTV-nya mana CCTV-nya? Ya. Kalaupun perangkatnya dibakar, servernya nggak mungkin kebakar dong. Servernya pasti ada di induknya. Cari. Saya aja orang bodoh bisa kok ngerti. Di zaman Pak Jokowi ini era digitalisasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ya, era digitalisasi. Bahkan instruksi dari Pak Jokowi itu setiap RT itu wajib punya CCTV. Apalagi di tempat umum, ya, itu wajib CCTV. Lantas pada kejadian Vina dan Eki, ya, Pendapat dari berbagai sumber yang saya dapatkan ya, dan ini mudah-mudahan DPO yang asli Peggy Setiawan atau Peggy Peron dapat segera diketemukan. pihak kepolisian harusnya itu jangan nangkep Peggy dulu, nangkep yang ngumpetin CCTV, nangkep yang membuat CCTV itu hilang, cari datanya, panggil orang cyber, bongkar itu mana CCTV-nya, cari di server induk pasti ada itu. Kalau itu tidak sanggup dilakukan oleh pihak kepolisian, ada apa dengan kepolisian? Jangan-jangan polisi ini oknum-oknum yang menghilangkan barang bukti CCTV, ya? Karena saya lihat tuh di situ medsos tuh banyak beredar bahwa di situ ada CCTV-nya pada saat itu. Tapi pada saat kejadian kok
Kenapa pada hilang semua CCTV? Gitu loh. Jangan kebiasaan, dikit-dikit kalau ada kasus besar CCTV hilang, CCTV dibakar. Pak, saya ini orang goblok Pak, tentang IT. Ya Pak, tapi minimal saya mempunyai pikiran yang cerdas gitu. Goblok tapi cerdas Pak saya. Kalau CCTV barang perangkatnya yang di jalan itu hilang atau angus, tapi kan di servernya nggak hilang Pak. Lah ini tugasnya daripada polisi, tim cyber, Mabes Polri turun, Wasidik turun, gitu loh. Kalau seandainya Wasidik atau Mabes Polri nggak turun ya cybernya, atau Kapolri sekalipun nggak berani memeriksa ini melalui anggota-anggotanya, berarti benar ada keterlibatan antara si jenderal yang satu dengan jenderal yang satu. Bener ini, makanya Kapolri aja nggak mau bergeming. Berarti ada apa dengan cinta? Berarti Kapolri juga takut sama jenderal ini gitu loh. Nah, kalau nggak takut buktikan ya. Buka data ini seterang-terangnya biar masyarakat tidak banyak tanda tanya. Periksa akun-akun yang berani menyebutkan secara gamblang ya tentang kejadian kronologis detik per detik. Ada tuh akun-akunnya di Facebook menyebar, di TikTok menyebar tuh akun-akunnya. Periksa mereka. Periksa juga saksi-saksi mereka semua nih. Periksa semua saksi-saksi yang bersaksi kemarin, si Mel, si Linda, semua periksa secara intensif, terbuka biar masyarakat tahu proses pemeriksaannya. Jangan tertutup begini. Kalau tertutup Pak Kapolrinya nggak bersuara, berarti Pak Kapolri takut nih sama jenderal yang di belakang ini. Siapa jenderal ini? Yang disebut-sebut oleh Hotman tadi. Ada 2 jenderal katanya. Jenderal yang masih aktif, ya, nggak tahu bintang berapa. Ada purnawirawan jenderal juga, yang cucunya katanya dituduh melakukan pembunuhan. Nah, bongkar nih jenderalnya siapa? Rasman harus bicara. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi berita teraktual terkini, informasi yang saya dapatkan terkait kasus Vina Cirebon. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan untuk kepolisian untuk segera mendapatkan Peggy Peron ya, yang asli atau DPO yang asli. Terima kasih, kurang lebihnya Cak Bokel mohon maaf diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.